Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Akhirnya terbongkar rencana busuk Partai Demokrat gulingkan Jokowi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Tadi malam saya lihat sebuah cuitannya seorang kader Partai Demokrat bernama Benika Harman. Begini bunyi cuitannya: diumpamakan kekuasaan lalim yang tertancap di hati rakyat seperti batu besar di dalam tanah. Sulit digulingkan, namun jika rakyat bersatu seperti para pekerja kebun, batu sebesar apapun yang tertanam di dalam tanah bisa digulingkan. Seperti itulah seorang diktator, perlu sabar. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya kira ini bukan hal sepele dan jangan sampai kita anggap remeh. Saya tidak sedang asal bicara, saya tidak sedang mengada-ngada, saya melihat potensi ini nyata. Sebelum cuitan Beni Harman ini, kita mundur ke belakang sedikit. Ada BEM UI yang mengibaratkan Presiden Jokowi itu dengan sebuah istilah lip service. Berikut dari itu ada Ketua HMI katanya mengajak rakyat untuk melakukan revolusi turunkan Jokowi. Meskipun itu ditanggapi secara dingin saja oleh Bapak Presiden, tapi saya itu kok jadi mempertanyakan, di mana ketegasan undang-undang makar itu? Kemudian dari itu ada seorang aktivis yang bernama Egy Sujana. Dengan narasinya katanya kalau Jokowi tidak tobat, maka akan terjadi pembangkangan rakyat. Saya nggak tahu rakyat mana yang dibicarakannya itu. Saya nggak tahu dia berbicara atas nama rakyat yang mana. Yang saya tahu selama ini seorang Egy Sujana adalah oposisi. Jadi tidak sah jika para oposisi itu berbicara mengatasnamakan rakyat. Karena sesuai dengan konstitusi, Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pilihan rakyat. Jadi yang berhak berbicara mengatasnamakan rakyat, dan ketika dia berbicara atas nama rakyat itu sah, hanyalah Presiden Jokowi. Bukan para oposan jalanan maupun oposan partai. Kemudian dari itu, yang terbaru kemarin ada seruan aksi Jokowi Endgame. Ya. Oh, sebelum itu dulu, ada narasinya Rizal Ramli. Katanya kalau Jokowi tidak mau mundur, kita mundurkan. Nah, Rizal Ramli ini juga seorang oposisi, mantan menteri pecatan Jokowi, ya. Jadi saya kira kita semua tahulah ya, orang-orang yang selama ini nyinyirin pemerintah, ya, entah itu Rizal Ramli, ya, Said Didu, si Refli Harun. Ini orang-orang yang sakit hati terhadap pemerintah karena pernah dipecat dari jabatannya, baik itu menteri maupun juga direktur BUMN. Jadi Rizal Ramli itu mantan menteri yang dipecat oleh Presiden Jokowi. Kemudian Said Didu juga mantan menteri ESDM. Ya, terus si Refli Harun mantan salah satu direktur BUMN. Ini orang-orang pecatan semua. Jadi narasi-narasi yang selama ini mereka bangun itu semuanya bertolak dari rasa sakit hati, ya. Suatu ungkapan sakit hati. Saya kira itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Yang jadi persoalannya ketika mereka mulai berbicara atas nama rakyat, itu yang saya tidak terima. Nah, jadi saya melihat ini semua ada kesinambungan, ya.
ada kesinambungan dari BEM UI dengan istilah lip service, kemudian Ketua HMI yang mengajak revolusi turunkan Jokowi, ya, kemudian dari itu narasinya Egy Sujana, kalau Jokowi tidak tobat maka akan terjadi pembangkangan rakyat. Nah, kemudian kemarin ada seruan aksi Jokowi Endgame. Ini semua relevan, seperti suatu kesinambungan yang sengaja gitu ya. Suatu kesinambungan yang sengaja dibuat. Dan saya kira tidak berlebihan kalau saya menduga ada Partai Demokrat di balik ini semua. Hari ini bangsa kita sedang damai. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada gesekan-gesekan kecil, persoalan-persoalan kecil. Tapi hari ini secara keseluruhan, secara nasional, bangsa kita sedang aman, tentram, dan damai. Tapi kemarin ada seorang kader Partai Demokrat juga, ya, mantan pemakai sabu-sabu, mantan narkoba, yang bernama Andi Arief, katanya menyatakan perang terhadap Buzzer RP. Katanya kalau dibiarkan Buzzer RP ini menguasai sosial media, maka bangsa ini hancur. Saya kira itu suatu opini yang sangat tidak berdasar. Saya lebih yakin bangsa ini bisa hancur kalau anak-anak bangsa ini menjadi pemakai sabu-sabu sama seperti Andi Arief. Nah, jadi saya melihat ini semua ada seperti suatu by design, ya. Ada kesinambungan yang rapi, yang sengaja diatur oleh pihak tertentu. Dan saya rasa tidak berlebihan kalau saya menduga ada Partai Demokrat di balik ini semua. Nah, tadi malam saya melihat cuitannya Beni Harman ini, diumpamakan kekuasaan lalim yang tertancap di hati rakyat seperti batu besar di dalam tanah, sulit digulingkan. Namun jika rakyat bersatu seperti para pekerja kebun, batu sebesar apapun yang tertanam dalam tanah bisa digulingkan. Seperti itulah seorang diktator, perlu sabar. Saya juga nggak tahu si Beni Harman ini sedang berbicara atas nama rakyat yang mana. Karena yang saya tahu, tidak ada pergerakan dukungan yang berarti di masyarakat terhadap Partai Demokrat. Nah, tapi saudara-saudaraku, sekali lagi saya minta jangan kita anggap ini sepele. Jangan kita menganggap remeh hal seperti ini. Karena opini yang terus dimainkan secara masif di sosial media, isu-isu yang digoreng secara masif di sosial media, ini lama-kelamaan bisa menimbulkan suatu legitimasi bahwa seolah-olah rakyat Indonesia sudah tidak menerima Presiden Jokowi. Seolah-olah rakyat Indonesia sudah tidak menganggap Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah. Ya, ada sebuah istilah, suatu kebohongan yang diungkapkan secara terus-menerus, suatu saat itu akan dianggap kebenaran. Nah, saya kira inilah yang dimanfaatkan oleh para oposan, terutama Partai Demokrat saat ini, ya, yang akhir-akhir ini terus menyerang pemerintah. Ya, saya berpendapat bahwa gelagat politik Partai Demokrat belakangan ini, ya, serangan-serangan politik yang diarahkan kepada pemerintahan saat ini bukan lagi berupa kritikan, ya, bukan lagi berupa masukan atau koreksi, melainkan ini suatu upaya kudeta. Ini suatu upaya makar. Ini suatu upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Di sini Beni Harman membuat suatu perumpamaan batu besar. Kita bisa mengerti dengan mudah bahwa yang dimaksud batu besar dalam perumpamaan yang dibuat oleh Beni Harman ini adalah Presiden Jokowi.
menggulingkan batu besar. Yang dimaksud adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kata menggulingkan di sini ditulis 2 kali. Ini suatu penegasan yang benar-benar mengerikan menurut saya. Bukan hanya mengerikan, melainkan juga menggelikan dan sangat memalukan. Ini Partai Demokrat menurut saya sudah sangat memalukan. Tidak tahu berkaca diri. Gelagat politik Partai Demokrat akhir-akhir ini menurut saya sudah kelewatan, ya. Dan menurut saya pemerintah dan aparat TNI Polri jangan sampai menganggap ini hal sepele. Jangan sampai menganggap remeh hal ini. Karena negara kita punya undang-undang yang mengatur tentang upaya makar. Dan itu pidana. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kesimpulan dari video saya kali ini, saya mau mengajak saudara-saudara untuk membuat satu keputusan yang tulus dan murni dan juga tegas. Kepada siapa saudara-saudara akan berpihak. Condong kepada pihak yang mana hati saudara-saudara. Kalau saya tetap konsisten, saya adalah loyalis, pengawal pemerintahan yang sah, pendukung pemerintahan yang sah, dan juga pendukung aparat TNI Polri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi kestabilan keamanan nasional. Itu sudah menjadi suatu tekad saya dan memang tidak bisa dirubah. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita buat keputusan yang tulus, murni, dan juga tegas untuk mengawal kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2024 yang akan datang. Dan mari kita bangkitkan semangat kita untuk melakukan apa yang menurut kita baik dan benar demi bangsa dan negara ini. Saya kira kita tidak bisa mendiamkan gelagat politik Partai Demokrat akhir-akhir ini. Jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap remeh, agar supaya kita tidak kecolongan. Jangan sampai bangsa ini kecolongan. Demi martabat bangsa ini, demi keutuhan NKRI, demi kestabilan keamanan nasional, sekali lagi mari saya ajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita buat para kader Partai Demokrat ini sadar diri, tahu diri, dan tahu berkaca diri. Mari kita ungkap segala kebobrokan Partai Demokrat ketika berkuasa. Kemarin ada seorang kader Partai Demokrat yang menanggapi video saya, yang mengatakan selama pemerintah ini tidak pro kepada rakyat, maka kami akan terus mengkritik pemerintah. Nah, kemudian ada seorang teman saya menanggapi, ada seorang teman saya mengatakan kalau Demokrat itu benar-benar pro kepada rakyat, maka bongkarlah mega korupsi Hambalang. Nah, ini yang menurut saya orang-orang Demokrat ini tidak tahu berkaca diri. Bahkan bukan hanya mega korupsi Hambalang saja, ya. Dari 2004 hingga 2014 ada beberapa daftar, ya. Asabri 23,7 triliun, Bank Senturi 6,7 triliun, BPJS 20 triliun, Jiwasraya 13,7 triliun, PT Pelindo 2 6 triliun, Bansos 5,9 triliun, EKTP 2,3 triliun, Hambalang 3 triliun. Nah, kalau Partai Demokrat ini benar-benar pro kepada rakyat atau benar-benar bersuara, ya, demi kepentingan rakyat, bongkar dong kasus-kasus korupsi seperti ini.
itu baru rakyat akan melihat bahwa Partai Demokrat itu benar-benar berbicara demi kepentingan rakyat. Tapi menurut saya gelagat politik Partai Demokrat saat ini bukan lagi soal kritik, bukan lagi masukan dan koreksi terhadap pemerintah, melainkan ini suatu upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan sebagai rakyat Indonesia kita tidak boleh diam. Sebagai warga negara Indonesia kita tidak boleh mendiamkan hal ini. Ketahuilah saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa yang seharusnya kita buat demi mengawal pemerintahan yang sah, demi terjaganya keutuhan bangsa dan negara kita. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.